warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Fitriani. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan. Saya berdiri di sini sebagai Ketua Kelompok 1 dari tugas Sosiologi, yang dimana kami akan mempresentasikan materi tentang interaksi sosial. Sebelum kita masuk ke materi tersebut, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darjatin Aulia Kafa selaku moderator dari kelompok 1 dan yang akan membawakan materi tentang pengertian asosiatif dan disosiatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaldi Afriansyah. Saya akan membawakan materi tentang kerjasama. Hai semua, perkenalkan nama saya Doi Prestesari, saya dari kelompok 1. Kali ini saya akan membawakan materi tentang akomodasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Ayu Felina Azahra dari kelompok 1. Di sini saya akan membawakan materi tentang persaingan dan asimilasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael Ferdina. Di sini saya akan membawakan materi tentang konflik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam. Sebelum kita memasuki sesi diskusi, alangkah baiknya jika saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu asosiatif dan disosiatif. Asosiatif adalah serangkaian proses yang terjadi dalam interaksi sosial yang mengarah pada persatuan, kesatuan, dan meningkatkan solidaritas antara individu yang satu dan yang lainnya yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian bentuk-bentuk asosiatif itu terbagi atas 3. Yang pertama kerjasama, kedua akomodasi, dan ketiga asimilasi. Baik, saya akan bertanya kepada teman-teman saya, menurut kalian apa itu kerjasama? Baik, saya akan menjelaskan apa itu kerjasama. Kerjasama adalah suatu interaksi paling penting. Pada dasarnya manusia membutuhkan interaksi, yaitu kerjasama, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya tentang alam yang ganas, upacara agama yang sakral, dan pekerjaan yang membutuhkan tenaga massa. Kerjasama pula terbagi menjadi 5, yaitu bargaining atau tawar-menawar, kooptasi atau penerimaan unsur-unsur baru, koalisi atau sebuah kelompok, dan joint venture atau kerjasama 2 perusahaan. Dan tak lupa juga kerukunan yang mencakup gotong royong dan tolong-menolong. Dari penjelasan Saudara Zaldi tadi, sebenarnya apa sih faktor pendorong dari kerjasama itu? Baik, saya akan menjawab. Faktor pendorong kerjasama adalah motivasi pribadi, kepentingan umum, altruistik, dan tuntunan situasi atau kondisi. Terima kasih. Bisa disebutkan apa contoh kasusnya? Baik, contoh kerjasama yaitu misalnya seperti yang kita lakukan pada hari ini, yaitu kerja kelompok, bisa juga tolong menolong atau kerja bakti, gotong royong, yang apalagi ya, pokoknya banyak lah. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh saudara saya tadi, Zaldi. Sekarang kita bergeser ke bentuk yang kedua, yaitu akomodasi. Sebenarnya apa sih akomodasi itu? Ada yang bisa menjawab? Saya akan menjawab pertanyaan dari moderator. Akomodasi adalah cara menyelesaikan suatu pertikaian tanpa menghancurkan pihak lain. Saya akan menyebutkan 5 bentuk dari akomodasi tersebut. Ada koersi, kompromi, meditasi, toleransi, dan konversi. Sekian dari akomodasi ini, saya serahkan lagi ke moderator. Baik, dari jawaban yang sudah diberikan oleh saudari tadi, sebenarnya apa sih faktor pendorong dari akomodasi? Baik, saya akan menjawab tentang faktor pendorong akomodasi adalah adanya paksaan dari pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Sekian dari akomodasi, saya kembalikan lagi ke moderator. Sekarang kita lanjut pada contoh kasus yang kedua, yaitu contoh kasus akomodasi. Baik, saya akan menjawab tentang contoh kasus akomodasi. Misalnya dalam sebuah keluarga, pertengkaran ada antara kakak pertama dan adik ketiga, dan sebagai pelerai, kakak kedua akan memisahkan mereka tanpa memojokkan satu sama lain. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari saudari saya Dewa. Sekarang kita pindah ke poin ketiga, yaitu asimilasi. Ada yang bisa menjelaskan apa itu asimilasi? Baik, saya akan menjawab tentang apa itu asimilasi. Asimilasi adalah sebuah interaksi sosial di mana dalam jangka waktu yang lama antara dua masyarakat yang berbeda kebudayaan.
sehingga kedua masyarakat tersebut saling menyesuaikan diri. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pengertiannya. Sekarang kita lanjut. Apa sih sebenarnya faktor-faktor dari asimilasi? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari moderator, yaitu faktor pendorong dari asimilasi. Di antaranya ada toleransi, saling menerima, saling menghargai, dan persamaan unsur-unsur kebudayaan. Yang terakhir adanya perkawinan campuran dari beberapa kelompok. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih atas jawabannya dari saudari saya Niken Azahra. Sekarang saya lanjut pada contoh kasus yang ketiga, yaitu asimilasi. Ada yang bisa berikan contohnya? Apa contoh dari asimilasi? Terima kasih atas pertanyaannya. Dari contoh kasus asimilasi itu sendiri adalah proses transmigrasi. Misalnya, dari Jawa akan bertransmigrasi ke luar Pulau Jawa, seperti Jawa Melayu atau Jawa Sulawesi. Terima kasih. Ya baik, kita lanjut pada bagian disosiatif. Disosiatif adalah bagian proses sosial yang dapat menyebabkan perpecahan di masyarakat. Bentuk-bentuknya pertama ada pertikaian, dua persaingan, dan ketiga konflik. Sebaik dari teman-teman saya mungkin ada yang bisa menjelaskan pada saya apa itu bentuk dari pertikaian. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari moderator. Saya akan menjelaskan bahwa pertikaian adalah sebuah proses sosial antara individu atau kelompok yang berusaha memenuhi kebutuhan atau tujuannya dengan jalan menentang pihak lain dengan ancaman atau kekerasan. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Sekarang saya mau tanya, apa sih sebenarnya faktor penyebab dari pertikaian dan bagaimana cara mengatasi faktor tersebut? Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk faktor penyebab terjadinya pertikaian adalah makin tajamnya sebuah perbedaan pendapat di antara satu kalangan yang mengakibatkan perselisihan paham. Sehingga dari perselisihan paham tersebut akan mengakibatkan pertikaian yang saling menghancurkan, menyerang, dan melukai antara pihak satu dan pihak lainnya. Ya, untuk cara mengatasi dari pertikaian tersebut yaitu dengan cara menghargai, menghormati, atau bertoleransi kepada kebudayaan, pendapat, bahkan agama dari pihak lain tersebut. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Sekarang ada yang bisa memberikan contoh dari kasus pertikaian? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab tentang kasus dari pertikaian itu sendiri adalah tawuran antar pelajar, tawuran antar warga, tawuran antar Satpol PP dengan warga, dan masih banyak yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan saking banyaknya. Oke, terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya tadi. Sekarang kita lanjut pada bentuk yang kedua, yaitu persaingan. Mungkin dari teman-teman saya ada yang bisa menjelaskan apa itu persaingan? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu persaingan. Persaingan adalah proses sosial atau interaksi sosial yang melibatkan individu atau kelompok dengan tujuan untuk mencapai keuntungan, sifatnya terbuka atau tertutup tanpa adanya ancaman dan kekerasan. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sekarang saya ingin bertanya, apa sih faktor pendorong dari persaingan itu dan bagaimana cara menyelesaikannya? Untuk faktor pendorongnya ada dua. Yang pertama yaitu terjadinya perbedaan pendapat. Yang terakhir, ketidaksamaan sistem sosial dan norma sosial. Untuk cara mengatasinya ada 4. Yang pertama yaitu mengikuti perkembangan iptek, meningkatkan kepercayaan diri, menumbuhkan rasa nasionalisme, dan meningkatkan keterampilan dalam hidup. Ya baik, terima kasih atas jawabannya. Sekarang kita lanjut pada contoh kasus persaingan. Ada yang bisa berikan contohnya? Baik, terima kasih. Contoh persaingan dapat ditemukan dalam ujian perguruan tinggi, karena tidak hanya membutuhkan nilai tinggi, tapi juga daya juang yang tinggi, karena pendaftar akan bersaing dan berlomba-lomba agar mendapatkan perguruan tinggi yang diinginkan. Terima kasih atas jawabannya. Sekarang kita lanjut pada poin yang ketiga, yaitu konflik. Ada dari teman-teman saya yang bisa menjelaskan apa itu konflik? Baik, saya akan menjelaskan apa sih itu konflik. Nah, konflik adalah benturan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang disebabkan karena adanya perbedaan kondisi sosial, nilai, status, dan kekuasaan, di mana masing-masing pihak memiliki kepentingan terhadap mereka sendiri. Seperti itu. Terima kasih atas penjelasannya. Sekarang saya ingin bertanya, apa sih faktor penyebab dari konflik itu? Untuk penyebab terjadinya konflik itu seperti perbedaan pendirian dan keyakinan, perbedaan kebudayaan, dan perbedaan kepentingan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Dari 3 yang disebutkan tadi, apa sih sebenarnya, bagaimana sih caranya untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut?
Oke. Untuk mengatasi terjadinya konflik, yang pertama itu fokuslah untuk menyelesaikan konflik, yang kedua itu menyelesaikan konflik dengan kepala dingin, yang ketiga itu melakukan diskusi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas jawabannya. Sekarang saya ingin tanya, apa sih contoh kasus dari konflik? Ada yang bisa berikan jawabannya? Baik, untuk contoh kasus dari konflik sendiri itu ketika sebuah keluarga beradu argumen tentang pembagian hak waris atau warisan. Seperti itu, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian diskusi untuk hari ini tentang interaksi sosial dan bentuk-bentuknya. Sisanya saya kembalikan kepada ketua. Oke, terima kasih kepada moderator atas bersedianya untuk membimbing diskusi ini dari awal sampai akhir. Dan sebelumnya kami memohon maaf atas banyaknya salah kata dari video ini. Dan kami izin mengundurkan diri. Sekian dari kami ucapkan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.